Kalau kita lihat sistem organ sendiri kan sebenarnya kan dibagi jadi dua ya. Ini ya, ya ada bagian yang di atas tanah ya, dan kemudian ini bagian yang di atas tanah dan kemudian ada bagian yang di bawah permukaan tanah. Nah, kalau kita bagi dengan dua sistem ini berdasarkan media, kita pastikan bahwa yang di atas permukaan tanah yang kita sebut sebagai shoot system ya. Kalau yang di bawah permukaan tanah root system. Nah, shoot system terdiri atas batang dan kemudian daun. Sementara root system terdiri hanya dari sistem perakaran. Jadi dua sistem tidak tergantung melihatnya. Jadi beberapa sampel juga itu membedakannya aerial system sama apa istilahnya itu underground ya, above ground sama underground. Kemudian ada juga bilangnya aerial system untuk bagian exhaust system. Walaupun batang itu tidak mesti harus selalu di atas permukaan tanah ya, karena ada batang yang kemudian termodifikasi yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Tapi secara umum kita ambil bahwa bagian yang di atas permukaan tanah kita sebut sebagai shoot system dan kemudian bagian yang berbawah permukaan tanah kita sebut sebagai root system. Kita mulai dengan root system. Jadi kalau yang disebut dengan root system atau sistem perakaran, memang namanya sistem perakaran berfungsi sebagai apa gitu ya, sebagai pertama kemudian untuk melekatkan tumbuhan pada tanah atau media ya, mau tanah, mau media dan lain-lain. Karena kalau kita bicara sekarang kan banyak sistem kultivasi yang tidak lagi menggunakan tanah kan. Dan kalian punya mata kuliah juga apa namanya? Sistem budidaya non lahan ya. Artinya kan tidak selalu melulu dengan substrat berupa tanah. Artinya dia bisa berupa media yang lain, apakah itu medianya istilahnya hidroponik dan lain-lain. Yang pasti sebenarnya tujuannya adalah melekatkan ya, atau kemudian sebagai sistem supporting ya, supaya tanaman itu tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua fungsinya untuk menyerap air. Ini fungsi yang cukup utama juga karena kan air dan mineral itu kan biasanya ada di media ya, sistemnya yang kemudian diserap melalui akar, baru kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan maupun ke daun untuk proses fotosintesis. Dan kemudian yang ketiga tentunya bisa sebagai penyimpan cadangan makanan, bisa menyimpan karbohidrat yang kemudian bisa digunakan untuk penyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah wortel misalnya atau ubi yang kemudian berfungsi sebagai sistem penyimpan cadangan makanan. Nah, kebanyakan root system itu posisinya di underground atau di bawah permukaan tanah. Nah, bagaimana kemudian keaman akar maupun distribusinya ini sangat tergantung dari apa namanya? Sangat tergantung dari jenis tumbuhan, kemudian timing atau jumlah dari curah hujan, dan kemudian komposisi dari tanah. Artinya tanaman yang kemudian walaupun misalnya secara komposisi tanah memungkinkan sistem perakaran tumbuh dengan banyak, kalau memang tipe tumbuhannya tidak memungkinkan untuk itu, dia tidak kemudian akan mengembangkan sistem perakaran. Atau misalnya kalian biasa nanam di dalam pot, misalnya tanaman ditanam dalam pot, ya biasanya kan dia punya ukuran tertentu kan ya. Kalau kalian simpan di dalam pot atau plantain bag, misalnya dia punya sistem perakaran tertentu sehingga dia tidak bisa mensupport tanaman supaya tanaman tumbuh cukup tinggi. Contoh misalnya kalian punya tanaman jambu lah, ya satu kalian tumbuhkan misalnya di dalam pot, satu lagi kalian tumbuhkan di tanah langsung ya, itu akan berbeda tumbuhnya seperti apa, gitu ya. Karena dia ada di sana yang kemudian memungkinkan dia untuk kemudian tumbuh terbatas, sehingga kalau tumbuhan terbatas, supportingnya terbatas, tentunya juga pertumbuhan tinggi tanaman juga akan terbatas seperti itu dibandingkan dengan kalau misalnya kalian tumbuhkan di tanah. Di tanah dia bisa penetrasi sampai dalam, ya, bisa kemudian dia menancapkan tumbuhan sampai lebih cukup dalam sehingga dia bisa kemudian membuat biomasa atau membuat tinggi tumbuhan cukup tinggi dibandingkan kalau misalnya kalian tumbuhkan di pot wadah sejenisnya. Oke. Nah, kemudian berbicara tentang sistem perakaran, nah sekitar 1% dari akar itu berjarak 1 meter dari permukaan, ya. Jadi walaupun ada apa namanya sistem perakaran yang bisa lebih dalam seperti itu,
Kebanyakan itu dibanyakan permukaan. Sehingga yang bermasalah biasanya walaupun tanaman, kenapa? Karena kan butuhnya dia memang untuk salah satu dia ada penancap, kedua kemudian ada sistem supporting. Sehingga biasanya kalau ada beberapa tanaman yang kalian potong, ini nggak apa-apa lah ini misalnya ada akar yang ke sini kita potong. Itu sebenarnya udah cukup cukup kritikal untuk kemudian mengganggu sistem supporting dari tumbuhan atau gampang roboh dan seterusnya. Nah, sementara akar sendiri dia bisa tumbuh jauh dari kanopi sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya dari permukaan sekitar 1 meter, tapi ke apa namanya ke samping dia bisa tumbuh jauh dari kanopi dan kurang lebih rata-rata dikatakan bahwa akar itu bisa tumbuh atau memanjang sekitar 2 sampai 4 kali dari diameter dari kanopi. Ya, ini penting. Misalnya kalau nanti kalian contoh mau buat kolam renang, ya membuat kolam renang taruhlah misalnya kalian punya rumah atau bikin kolam renang atau bikin kolam apapun yang sistemnya bisa bikin wadah seperti itu untuk menampung air. Kalau misalnya ada tanaman di sekitarnya, pastikan jaraknya itu 2 atau 4 kali dari diameter dari kanopi. Kenapa? Untuk memastikan akarnya tidak tumbuh ke arah kolam atau tidak tumbuh ke arah penyimpanan air sehingga kemudian jebol kolam kalian. Bisa bikin bocor seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya bikin apa namanya, mau bikin kolam dan sejenisnya ya harus lihat. Ya, makanya beberapa itu kalau misalnya pohon, kecuali pohon ini ya, eh, herba dan sejenisnya yang kemudian cukup kecil, walaupun seperti itu ya sebenarnya dia cukup kuat untuk menembus batu-batuan. Saya seperti saya tunjukkan minggu lalu ya bagaimana kemudian ada tumbuhan yang tumbuh di candi seperti itu. Memang di sistem prakaranya bisa bisa tumbuh terus seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia dibatasi, tidak dibatasi oleh suatu space. Misalnya tadi disebutkan kalau dia di pot, mungkin eh, kondisinya adalah dia akan terbatasi di tempat di dalam space tersebut. Tapi kalau kita tumbuhkan di tanah, tumbuh jauh lebih. eh, Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, maaf, motong Pak. Ya, silakan. Boleh izin record gak ya Pak? Boleh, silakan. Oke, baik, makasih Pak. Silakan. Mhm, mhm, Recording in progress. mhm. Enggak. Kenapa? Kenapa akar kemudian dia bisa menjalar cukup jauh dan lain sebagainya? Satu, dia nyari substrat, dia nyari air, dia nyari mineral, dia nyari nutrien. Nah sekarang kalau kondisinya dia di hidroponik, sistem prakaranya nggak akan tumbuh lebih banyak. Dalam artian kenapa? Dia cuma akan buat, istilahnya kalau sistem perakaran ya secukupnya lah. Dalam artian secukupnya itu adalah memaksimalkan absorpsi nutrisi. Kenapa? Nutrinya ada semua di media kan? Jadi kalau sistem prakaranya kalau boleh dikatakan dia tidak akan se-extend atau sepanjang tanaman yang tumbuh di tanah langsung. Dan untuk yang tumbuh di hidroponik umumnya dia akar lateral atau lebih cabang-cabang akar seperti itu. Kenapa? Kan sebenarnya untuk memaksimalkan absorpsi nutrisi aja yang ada di situ. Dan nutrisinya kan disuplai. Beda yang di tanah. Kalau di tanah kan dia nggak ada. Maksudnya kebayang kalau kita lihat tadi ya, kalau di tanah berarti kan dia harus nyari nutrien, dia harus sampai ke sumber air misalnya seperti itu. Ya, atau mengekstrak atau menyerap air tersedia yang terikat atau nutrien terikat di tanah seperti itu. Ya, beda kalau di hidroponik kan kalian tumbuhkan di atas istilahnya di media gitu. Sehingga sistem prakaranya sebenarnya tidak terlalu berfungsi untuk kemudian supporting, tapi memang fungsinya hanya untuk memaksimalkan penyerapan seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, yang lain? Aku mau nanya, Ya. kalau 90% tree root itu di 1 meter, dalam 1 meter itu kan rentan terhadap
kayak misalnya tumbuhan itu dari iklim yang panas gitu, kan rentan buat itu ya Pak ya, kekeringan gitu. Kalau Mhm. dari tumbuhan kayak tanian gitu, ada nggak Pak yang beda gitu Pak? Sistem perakarannya nggak kayak ya tuh cuma di permukaan doang gitu untuk di Indonesia sendiri. Gimana gimana gimana? Coba diulangi. Ah, di kayak misal di Indonesia kan kadang eh musim kemarau itu kan panjang ya Pak ya. Mhm. Kalau sistem perakaran 90% di dalam 1 meter itu kan rawan buat kekeringan gitu. Ada Tuh, nggak sih tumbuhan yang bisa adaptasi gitu? Jadi banyak. eh, Yang kekeringan contoh rumput teki ya. Rumput teki itu di surface sebenarnya, bukan di surface, pas di bawah permukaan, dia pakai stolon. Rumput teki itu dia pakai stolon, sorry, berarti dia di atas permukaan tanah. Batangnya, stolonnya, tapi akarnya di bawah permukaan tanah. Apa yang terjadi adalah pada kondisi dia kering, dia tidak tumbuh. Ya, artinya dia punya bentuk adaptasi di mana pada tumbuhan kering misalnya dia mati. Tapi sebenarnya bulbusnya atau bagian yang kemudian untuk mengembangkan stolon itu ada di bawah permukaan tanah, dia dorman. Ketika ada air baru dia tumbuh lagi. Tapi posisinya dia nggak jauh dari permukaan. Jadi banyak tumbuhan yang beradaptasi seperti itu. Artinya memang dia akan rentan dengan kondisi kekeringan, tapi dia punya mekanisme supaya dia bisa survive. Atau beberapa tanaman lain, misalnya contoh selain 90%, lagi kan kurang lebih 90%, artinya kan tidak semuanya. Banyak kemudian tanaman lain yang kemudian, misalnya contoh yang tanaman dikotil, dia bisa menumbuhkan sistem perakarannya jauh ke dalam tanah. Satu, fungsinya sebagai pelekat atau penyokong. Yang kedua, dia juga nyari air. Gitu. Oke, silakan. Kalau pertanyaan lagi, Saya mau nanya, Pak. silakan. Eh, Terkait sama hidroponik pertanyaan Zaki tadi. Mhm. Eh, itu saya pernah lihat gitu hidroponik itu dalam satu barisan itu ada yang tumbuhnya maksimal, ada yang tumbuhnya nggak maksimal. Apa itu Betul. tuh ya itu biasanya karena apa ya Pak? Karena penyaluran nutrisinya nggak Penyaluran sesuai atau nutrisi most gimana Pak? likely. Most likely penyaluran nutrisi. Artinya sebenarnya kan untuk sistem yang kita resirkulasi seperti itu kan ada tanaman yang dia punya akses yang lebih. Apalagi kalau misalnya tanamannya beda-beda gitu kan. Beda-beda dan kebutuhan nutrisinya berbeda. Ada tanaman yang rakus nutrisi, ada yang tidak gitu. Tapi kalau untuk khusus tanaman sama lebih kepada sebenarnya akses terhadap nutrisi. Artinya walaupun kita resirkulasi terkadang ada beberapa tanaman yang kok dia tuh nggak setumbuhnya tuh nggak sebagus yang lain gitu misalnya. Karena memang ya tadi kemampuan dia nutrisi pasti ada berbeda ya, dengan kondisi apa kemudian dia proses atau kena sama kontak nutriennya berbeda gitu ya, atau kemudian alirannya juga berbeda gitu. Jadi itu hal yang walaupun kita ekspektasi kalau misalnya dia makanya rata-rata tuh biasanya kalau yang sistemnya kalau yang direndam dalam suatu ini selain sama ya, kita ekspektasi sama semua, tapi kalau yang sifatnya resirkulasi seperti itu eh kadang-kala ada satu dua gitu. Itu sebenarnya resirkulasi juga nggak masalah gitu kan, ibaratnya nutrisi diputar terus, artinya kan kemampuannya ke ininya juga sama gitu. Tapi akan selalu ada yang berbeda gitu, dalam artian kalau kita punya rata-rata ya secara rata-rata bagus, tapi pasti ada satu dua yang tumbuhannya nggak bagus. Kenapa gitu? Karena dia memang akses nutrisinya mungkin kurang, sebagainya. Tuh. Walaupun misalnya kita perlakukan sama ya, tetap aja ada satu dua yang istilahnya nggak tumbuh dengan bagus gitu ya. Itu individu, selalu ada variasi dalam individu seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya akses separan nutrisinya nggak sama gitu, pasti efeknya berbeda. Kalau ya sama aja pasti ada variasi, apalagi yang berbeda, menurut saya gitu. Oke, Oke Pak, makasih Pak. silakan. Pertanyaan lain? aku mau tanya yang pertanyaan olahan tadi. Hmm. Kan kalau tumbuhan tuh kalau di kayak Recording stopped. kemarin itu bakal ngasilin kayak karbon dioksida di tanah buat ngambilin si ion-ion nutrisinya gitu Pak, kayak potasium, kalsium gitu. Terus kalau di pertanian olahan berbasis air itu tumbuhan bakal kayak perlu
apa ya, Maksudnya diatur ngeluarin ngerilis karbon dioksida gimana maksudnya? Recording in itu loh progress. Pak yang bakal ngasilin bikarbonat buat kan kalau partikel eh kayak ion-ion yang diputin gitu kan nempel di batuan kan kalau yang di tanah tuh. Sementara Ya. yang kayak nelahan kan itu bakal larut. Itu tuh tumbuhan bakal tetap ngasilin gitu nggak sih? Terus jadi perlu cek pH terus. Atau tumbuhan tuh ada kayak biosensornya jadi dia tuh nggak ngasilin itu, dia cuma nyerap ionnya doang gitu Pak. Tetap kalau misalnya yang non lahan ya, karena kan sistemnya tidak kita kondisikan secara alami ya, mau nggak mau ada beberapa parameter-parameter yang harus diperhatikan, parameter-parameter yang harus dikontrol, misalnya pH, kemudian konduktivitas. Kenapa? Karena itu kan sistemnya nggak alami, dalam artian tidak ada sistem untuk situ kan. Yang ada nanti kondisi habis misalnya atau konduktivitasnya turun, sehingga kemudian pH-nya naik misalnya dan seterusnya, sehingga kita harus adjust. Gitu. Sistem pertanian presisi kan harus seperti itu. Artinya kan kondisi di alam pun itu bisa, kondisi di alam kan tidak ideal juga gitu sebenarnya. Sehingga dengan pertanian presisi adalah kalian bisa memastikan bahwa kebutuhan tanam terhadap pH, kemudian jumlah nutrien, konsentrasi nutriennya juga itu bisa diatur sebenarnya. Dan itu yang kemudian sistem yang bisa kalian set dengan membuat suatu sensor. Jadi kan untuk menumbuhkan satu tumbuhan tertentu kan optimasi nih. Misalnya untuk tumbuhan HA, kebutuhan nutriennya sekian, pH mediumnya sekian, dan lain-lain. Itu bisa kita optimasi. Nah, di alam yang terjadi, kalau di alam yang terjadi kan dia sistem regulasi aja. Artinya dia mau maksimalkan apa yang ada di situ, ya, supaya dia bisa tumbuh gitu. Sementara kalau sistem presisi kan, atau misalnya sistem pertanian yang kalian terkontrol kan, semuanya di-provide. Jadi tanamannya itu tidak perlu istilahnya, tidak perlu effort dari tanaman itu nggak sebesar kalau misalnya dia tumbuhkan di alam. Gitu. Jadi pH kalau di alam tentunya pasti akan ada macam terkait dengan yang mengubah atau kemudian pengaruh-pengaruh pH kan. Kalau di sistem misalnya terkontrol, kalian bisa cek kalau pH-nya udah turun, berarti kan konsekuensinya adalah absorpsinya misalnya berkurang gitu. Sehingga kalian harus adjust ulang pH-nya. Karena ada beberapa senyawa-senyawa yang tertentu yang hanya larut pada pH tertentu. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau misalnya itu tidak diadjust, terutama untuk makronutrien, tentunya dia akan efisiensi, ya. Atau misalnya ada kelauran tertentu sehingga mikronutriennya dia diserap lebih baik. Ya, seterusnya bisa mengakibatkan toksisitas. Jadi itu sebenarnya tinggal adjustment atas satu bawah dan seterusnya gitu. Kalau di alam kan tanah kita nggak bisa ngejust. Artinya kita kondisikan, kita ibaratnya kita tumbuhkan di situ, pokoknya tumbuh. Nah, kalau pertanian presisi kan kalian bisa adjust itu sehingga sebenarnya tujuannya adalah untuk memaksimalkan yield. Seperti itu. Silakan. Silakan kalau pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi baik lagi, kalau root system itu fungsinya untuk sebagai penyokong, kemudian absorpsi absorpsi air dan mineral juga, makanya kemudian bentuknya itu rata-rata cylindrical shape. Kenapa? Supaya dia memudahkan dia untuk tumbuh, penetrasi tanah maupun kemudian menyerap air dari sekitarnya, gitu ya. Dan untuk kapasitas absorpsi itu bisa ditingkatkan dengan adanya hairs atau rambut. Ya, atau rambut akar kita sebutnya, bukan bulu akar, sebetulnya rambut akar. Ya, tujuannya kemudian untuk karena ada rambut-rambut akar itu dia bisa memaksimalkan proses penyerapan air ke akar. Jadi selain untuk fungsi tersebut, dia juga bisa berfungsi untuk kemudian untuk menyimpan cadangan makanan atau kita sebutnya dengan modifikasi akar. Apakah fungsinya untuk penyimpan gula atau karbohidrat, misalnya kita punya ubi, singkong, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai penyimpan air, dan ada juga berfungsi untuk produksi hormon, ya, seperti itu. Itu root system kurang lebih secara gambaran umum. Nanti kita masuk ke detail. Nah, kalau shoot system, misalnya kita mulai dari stem, dari batang, ya, tentunya
di dalam sistem batang itu dia terdiri dari batang, cabang, dan daun. Oh iya. Bentar, Zoom-nya ITB lagi error ya? Jadinya tidak terregistrasi semua ya. Berarti nanti kita masuk ulang dengan link yang sama kalau berhenti ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke. Jadi shoot system balik lagi dia jadi sumbu dari tanaman dan kemudian sifatnya itu dia apa namanya the stem terminate in tissue. Jadi dia kemudian menentukan jaringan-jaringan kemudian memungkinkan dia panjang dan kemudian memproduksi karena di dalam batang ini juga ada sistem jaringan, balik lagi jaringan meristem yang kemudian nanti dia bisa terus memanjang maupun kemudian dia diferensiasi. Jadi ada pergantian itu, ada shift ya, ada pertukaran di mana kapan dia harus memanjang dan kapan dia kemudian harus diferensiasi dan seterusnya gitu. Dan ciri khas dari batang dia punya nodus dan internodus. Nodus itu adalah tempat di mana akar batangnya daunnya keluar atau daun menempel kita sebut dengan nodus, dan internodus adalah jarak dari dua nodus. Jadi kalau kita ingin menentukan apakah dia daun, kan terkadang ada daun yang mirip seperti batang atau batang yang mirip seperti daun. Misalnya kan atau misalnya taruhlah misalnya apa namanya? Wijaya Kusuma, dia kan mirip daun sebenarnya padahal dia adalah batang. Dari mana kita tahu dia batang? Karena dia punya nodus, ya, keluarnya daun. Tahu tempat keluarnya percabangan. Dia punya internodus. Kenapa singkong kita sebut sebagai batang? Karena dia punya nodus. Kalau kalian lihat singkong, kok singkong? Kentang. Kalau lihat kentang, di situ kan biasanya ada keluar daun kan, di umbinya kan. Ya, keluar tunas dari umbinya. Itu adalah batang. Karena dia itu titik keluar dia tunas atau kemudian daun-daun itu kita sebut sebagai nodus. Ya, makanya kita sebut sebagai batang. Dan batang tentunya selain dia punya sistem jaringan epidermis, kemudian sistem pengisi, dia juga punya fungsi utamanya sebenarnya adalah dia punya jaringan vascular tissue atau jaringan pembuluh yang cukup dominan di sana yang selain berfungsi sebagai penyokong juga berfungsi untuk transport air dan mineral ya. Kita punya xilem, kemudian kita punya phloem, sehingga selain kemudian fungsi untuk transport, kemudian fungsi untuk penyokong, tumbuhan juga bisa kemudian menjadi tempat untuk fotosintesis, terutama batang yang berwarna hijau ya, atau kemudian dia juga ada beberapa batang yang bersifat atau berfungsi untuk menyerap air dan nutrien. Sementara untuk subsistem yang lain atau daun tentunya adalah tempat utama untuk fotosintesis. Biasanya dia bentuknya dia lebar dan kemudian flat dan dia punya yang kita sebut dengan istilah blade ya, atau bagian yang flatnya ya. Kemudian petiole ini kita adalah sebenarnya tangkai daun ya. Walaupun beberapa kalau kita lihat secara anatomi dia sebenarnya lebih mirip struktur batang ke tangkainya batang. Tapi kalau misalnya kita lihat secara umum sebenarnya terdiri dari blade maupun petiole dan kemudian axiillary bud yang kemudian berasal dari tunas aksiler. Nah, ada juga beberapa tanaman yang kemudian apa namanya? Dia menggugurkan, terutama tanaman desidual ya, dia menggugurkan daunnya tiap tahun. Contohnya tanaman 4 musim ya, tiap tahun ada musim di mana dia kemudian menggugurkan daunnya dan kemudian tumbuh lagi. Dan ada tanaman yang kita sebut dengan evergreen, terutama untuk tanaman gymnosperm, jadi tidak terpengaruh musim. Jadi sepanjang musim dia tetap dia mempertahankan daunnya seperti itu. Jadi contoh kalau kita lihat terus sistem ya, kalau kita lihat ini bagian ke atas adalah shoot system, sementara ke bawah adalah root system. Jadi kita punya akar ya. Ini yang saya maksud kemarin, nanti kita lihat ya. Jadi kita punya akar, kita punya cabang-cabang akar. Jadi kemudian sistem, kemudian kalau dandelion sebenarnya sendiri kan sebenarnya batangnya dia di sini. Dan ini adalah sistem daun ini daun semuanya daun karena dia termasuk tanaman herba ya.
tidak berkayu, dan kemudian sistem organ reproduktifnya dalam bentuk bunga dan seterusnya. Kemudian subsistem, kita punya batang, daun dan sebagainya. Ini daun ya, di mana daun itu dia punya petiole atau tangkai daun, dan kemudian dia punya blade-nya atau daun yang lebarnya. Jadi sistem daun itu kita lihat dari tangkai daun maupun helai daunnya. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan pada saat klasifikasi atau taksonomi ya. Jadi terkadang kita harus memastikan mana tangkainya, apakah kita menentukan bahwa daun itu dia daun tunggal atau majemuk. Salah satu yang kita lihat dari posisi petiole maupun dari helai daunnya. Seperti itu. Oke, ada yang menanyakan sebelum saya masuk lebih jauh tentang akar? Bapak mau nanya. Ya. Tadi kan udah dijelasin ya Pak mengenai ada akar sebagai yang memproduksi hormon. Itu tuh kayak di tiap-tiap tanaman itu apakah sama di tumbuhan, sama kayak mekanisme produksinya di akar gimana sih Pak kalau hormon tersebut? Oke. Gitu, Pak? Contoh hormon yang diproduksi di akar, ada yang tahu nggak? Nanti kita belajar tentang hormon. Hormon ada apa aja sih? Lebih? Ada auksin, yang kalian tahu? Gibberellin, Pak. Gibberellin, terus apa lagi? Asam Apa absisat, lagi? Asam absisat 3. Apa lagi? etilen, Etilen 4. Lagi? brasiosteroid, Steroid 5. Hah? desmonet, Jasmonat 6. ya, trigolactone, Regolakton 7. Apa lagi? Yang kalian tahu diproduksi di akar apa? Hormon apa? auksin bukan Pak? Auksin diproduksi di shoot apical meristem. Kemudian ditransfer ke akar. Yang diproduksi di akar apa? Ada yang tahu? Sitokinin dia diproduksi akar. Ya. Yang kedua, regolakton juga diproduksi di akar. Dan ada beberapa hormon lagi yang kemudian dia dihasilkan oleh seluruh jaringan tumbuhan dimanapun dia bisa diproduksi seperti itu. Jadi balik lagi, secara umum ada beberapa jenis hormon dan kalian belajar hormon itu setelah UTS ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa senyawa bisa digolongkan sebagai hormon? Kenapa senyawa tersebut dinyatakan sebagai hormon? Ada yang tahu kira-kira? Kan senyawa di tumbuhan kan banyak tuh. Tapi kenapa senyawa-senyawa tersebut yang dikatakan sebagai hormon? Gak ada yang tahu jawabannya? Apa bedanya hormon dengan zat pengatur? Zat PT. Oke, nanti kalian belajar lah hormon ya. Jadi suatu senyawa dia bisa digolongkan hormon, satu, dia disintesis di tumbuhan. Ya kalau nggak disintesis, ya tentunya ada senyawa yang kimia kan, yang dimiliki sebagai hormon. Kita sebut dia sebagai zat pengatur tumbuh. Dia analog dari hormon. Walaupun beberapa disebut sebagai hormon juga, tapi dia dihasilkan. Contoh, auksin alami itu kita punya IAA, tapi sintetik kita punya NAA. Ya, indol asetik acid, dia diproduksi secara alami oleh tumbuhan. NAA, naftalin asetik acid, dia disintesis secara kimia, tapi dia punya struktur mirip dengan IAA. Sehingga kalau suatu senyawa kimia dia punya struktur yang mirip, dia fungsinya bisa sama atau bisa serupa. Tapi NAA ini dia sintetik. Ada yang disebutkan sebagai hormon sintetik, ada juga mengatakan sebagai zat pengatur tumbuh. Kenapa? Karena dia tidak disintesis oleh tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan dia harus disintesis oleh tumbuhan. Ya. Yang kedua, setelah disintesis apa yang dilakukan? Dia harus bisa ditransport. Karena ada hormon yang disintesis hanya di tempat tertentu. Tapi kan namanya hormon difungsi untuk semua bagian tumbuhan. Ya, jadi pertama dia disintesis, kedua dia harus bisa ditransport. Jadi kalau suatu senyawa tapi dia tidak bisa ditransport, dia tidak bisa disintesis oleh tumbuhan tapi tidak bisa ditransport, kita tidak bisa sebut sebagai hormon. Oke, jadi sintesis.
kemudian transfer. Karena di sintesisnya tidak selalu di seluruh bagian tumbuhan, sementara yang butuh semuanya. Jadi dia harus bisa ditransfer. Ketiga, dia harus dikenali reseptor yang ada di tumbuhan. Jadi dia punya reseptor. Coba lihat. Begitulah. Ternyata sampai sekarang belum selesai Zoom YTB. Masih masih berhenti tiap 30 menit. Oke, saya balik tadi hormon ya. Tadi hormon di tumbuhan harus bisa ditransport, harus dikenali oleh reseptor sehingga kemudian bisa berfungsi sebagai molekul sinyal, ya. Bisa kemudian ada sinyal, proses signaling, penyampaian atau relay sinyal. Yang terakhir dia adalah menginduksi suatu respons, ya. Jadi itulah kenapa kemudian suatu senyawa digolongkan sebagai hormon. Ada yang hanya misalnya dia punya channel aja bisa masuk, tapi dia tidak menginduksi respon tertentu. Ya, jadi ada juga beberapa. Jadi kalau misalnya senyawa itu digolongkan sebagai hormon, dia harus, makanya pigmen dia dihasilkan oleh tumbuhan, tapi tidak mengatur respon pigmen tersebut ya, karena dia hanya diakumulasi sehingga ini tidak keluar semua. Gitu. Jadi macam-macam. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi kalau kita lihat proses perkembangan akar, tentunya dia ada yang disebut dengan primary growth atau pertumbuhan primer. Yang kemudian fungsinya pertumbuhan primer ini adalah untuk menambah panjang. Ya, penambahan panjang ini terjadi atau menjadi tanggung jawab dari bagian shoot maupun root system. Ya, dan root system itu kenapa? Karena memang di situ ada Recording in progress. sistem yang kemudian bisa berfungsi untuk menambah jumlah sel sehingga dia bisa memanjang. Jadi kalau primary growth sama dengan tumbuhan. Primary growth itu sama dengan manusia. Primary growth ya tumbuhnya ke atas. Sampai umur tertentu dia berhenti. Karena kalau tumbuhan sebenarnya primary growth-nya itu tidak terbatas. Sepanjang yang memungkinkan meristemnya masih ada, dia akan terus primary growth. Sementara secondary growth itu tumbuh ke samping, sama dengan manusia juga ya. Kalau udah berhenti, tumbuhnya berikutnya ke samping. Kalau tumbuhnya ke atas berhenti, tumbuhnya ke samping. Pertumbuhan sekunder, ya seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan akar sendiri, karena dia punya meristem, dia tentunya akan continue. Ya, hanya berhenti dalam artian berhenti itu berhenti sementara, pause ya. Pause itu bukan stop, ya. Jadi dia pause hanya ketika misalnya temperatur tidak sesuai karena dia terlalu panas, terlalu dingin, atau kemudian sumber airnya sedikit, ya, atau jarang. Ketika sumbernya air masih ada, dia akan terus tumbuh nyari, gitu, ya. Jadi dia punya sistem yang memungkinkan tumbuh. Nah, kemudian, kalau di akar sendiri itu dia kemudian punya 3 zone yang kita sebut dengan zona dehidrasi yang kita lihat pada pertemuan primer. Nanti kita lihat satu-satu ya. Jadi di zona bukan zona diferensiasi, zona tumbuh sebenarnya kita punya zona pembelahan, kita punya zona pemanjangan dan zona diferensiasi. Kalau diferensiasi sendiri biasanya ditandai oleh adanya rambut akar.
Itu. Kalau kita lihat dari cell division atau zona divisi atau zona pembelahan, ya, zona pembelahan itu adanya di ujung, di bagian meristem. Ya. Dan kemudian dia dilindungi oleh yang kita sebut dengan root cap atau tudung akar. Root cap ini terdiri dari apa namanya? Dari sel-sel parenkim, ya. Kemudian biasanya dilindungi oleh slimy sheath. Jadi ada apa namanya? Pelindung yang berupa lendir, ya. Dan kemudian karena dia zona divisi ya terdiri dari kemudian sel-sel meristem yang ukurannya cukup kecil dan cukup padat, ya. Sel-sel inilah yang bertanggung jawab untuk pembentuk primary meristem yang terdiri dari protoderm, infeksi dan apa namanya prokambium yang ada di akar. Ya, hal yang sama terjadi di bagian shoot. Gitu. Jadi kita balik lagi ada protoderm, ada ground meristem, dan ada prokambium. Nah, kita lihat ini yang saya sebutkan tadi. Jadi zona akar itu ini terdiri dari ada 3 ya. Ada zona divisi ini. Zona divisinya. Kemudian ada zona elongasi ini. Dan ada zona maturasi. Ya. Nah, bagaimana kita cara membedanya? Jadi kalau zona divisi itu biasanya lebih kecil-kecil. Misalnya lebih kecil dan lebih padat. Ya, karena memang dia isinya meristem. Ya. Di bawahnya ada tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, tudung akar itu sel-sel parenkim. Ya. Dan kalau di zona divisi, dia kemudian kita bagi lagi. Ada bagian yang kemudian paling luar, yang ini yang kita sebut dengan protoderm, yang kemudian akan diferensiasi membantu jaringan dermis, epidermis. Kemudian ada ground meristem yang bagian tengah, bagian ini, yang akan kemudian bertanggung jawab untuk jaringan pengisi, ya, jaringan pengisi seperti ini. Dan kemudian ada prokambium yang menjadi stem cell untuk jaringan pembuluh. Ini jaringan pembuluh nih. Semua jaringan pembuluh. Nah, ini semua jaringan pembuluh. Itu kita sebutnya silinder pusat, ya. Makanya ada 3 zona tersebut. Nah, kemudian kita punya zona elongasi. Apa bedanya zona divisi, zona pembelahan dengan zona pemanjangan? Kalau zona pembelahan ukurannya relatif sama, ya. Dan kemudian ada kalau zona pemanjangan, sel-sel yang tadinya diproduksi oleh zona pembelahan kemudian terdesak karena kan dia produksi sel terus kan, otomatis nanti dia pindah zona ke sini kan. Zona pemanjangan itu sel-selnya jauh lebih memanjang. Memanjang untuk tujuannya apa? Untuk membentuk atau mendapatkan sel yang sesuai dengan yang diinginkan menurut tumbuhan. Karena kan di sini hanya membelah. Setelah membelah, dia tumbuh memanjang, baru kemudian dia ada maturasi. Di maturasi ini ditandai oleh adanya rambut-rambut akar. Jadi kalau rambut akar udah muncul, berarti dia zona maturasi. Kalau masih kalau masih belum berambut misalnya seperti ini, berarti ini likely ya zona pembelahan dan zona pemanjangan. Itu juga bisa dilihat dari jenis sel. Jadi jenis selnya. Jadi kita bisa lihat akar itu secara memanjang seperti ini maupun secara melintang. Ya, kalau secara melintang kita bisa lihat ada rambut akar misalnya yang kemudian menjadi modifikasi dari epidermis, kemudian ada korteks ya, di bagian korteksnya yang terdiri dari jaringan pengisi, dan kemudian ada silinder pusat yang terdiri dari ada endodermis yang sebelah dalamnya korteks, kemudian ada perisikel ya, ini yang warna hijau, perisikel ya. Fungsinya beda, makanya saya jelaskan nanti kenapa beda, karena dia sebenarnya bertanggung jawab untuk membentuk cabang akar lateral. Tapi kita di epidermis, sementara kalau dia bercabang, dia tumbuhnya dari dalam, seperti dari perisikel. Ya, kemudian sebelah dalam perisikel tentunya ada ikatan pembuluh yang terdiri dari floem kemudian xilem. Ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara melintang, penampang melintang ya, seperti itu, cross section seperti ini,
kita bisa lihat vascular cylinder atau silinder pusat ya, atau ikatan pembuluh. Kita lihat di sini bedanya antara ikatan pembuluh di akar dan di batang. Kalau di akar, terutama yang kotil, ini risio silem semua. Jadi ini silem, ini silem, ini silem, ini silem, dan ini silem. Ya, phloemnya di mana? Ini phloemnya, ini phloem, ini phloem, kemudian ini phloem, ini phloem. Jadi bergantian. Jadi dia sistemnya radial, kita sebutnya radial atau bergantian. Ikatan pembuluh pada akar, kita sebutnya dia radial atau bergantian. Jadi kita punya silem di sini, kita punya phloem, kita punya silem, punya phloem, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan masih primer ya. Kalau dia pertumbuhan sekunder, dia mirip akan nggak lagi kelihatan seperti ini, tapi mirip seperti ke dalam dia hanya beberapa lapis silem dan kemudian phloemnya dia mengumpul beberapa lapis di luar. Seperti itu. Nanti kita lihat bedanya. Nah, proses kemudian absorpsi airnya dilakukan melalui rambut akar. Jadi ini rambut akar. Jadi kalau ada air dan mineral, dia bisa lewat, dia tentunya diserap oleh rambut akar dan seterusnya bisa lewat ruang antar sel. Ini kan antar sel nih. Dan bisa lewat sitoplasma atau lewat sel. Oke? Dan ini adalah endodermis. Endodermis dia punya penebalan di dinding yang kita sebut dengan pita Kaspari. Ini ada pita Kaspari nih, yang warna orange ini adalah pita Kaspari. Nah, pita Kaspari itu terbentuk oleh deposisi dari suberin maupun lignin. Suberin adalah lemak, sementara lignin adalah komposisi yang tidak bisa ditembus oleh air atau impermeable. Nah, apa yang terjadi? Ketika kemudian tadi aliran air yang masuk melalui aliran air yang masuk secara antar sel tersebut. Nah, ketika kemudian dia mau ke dalam silem, dia yang tadinya tidak lewat dalam sel sekarang dipaksa harus masuk ke dalam sel baru bisa dimasuk ke silem. Kenapa? Karena air dan mineral yang dibawa air ini bisa saja zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Sehingga tumbuhan perlu sistem filter atau penyaring. Sistem filternya di mana? Adanya di endodermis ini. Ya, adanya di jaringan ini sistem penyaringnya. Kenapa? Karena kalau dia lihat ruang antar sel, tumbuhan tidak bisa menyeleksi. Sel itu tidak bisa menyeleksi mana mineral yang dibutuhkan atau tidak. Karena kan informasi itu ada di dalam sel. Kalau ruang antar sel kan tidak ada kuasa sel itu untuk menentukan bahwa ini dibutuhkan atau tidak. Ya. Kenapa? Karena proses atau ion transport itu ada di dalam sel, ada di membran sel ion transport tersebut. Sehingga kalau dia lewatnya ruang antar sel dia tidak bisa difilter kan. Nah, sekarang untuk menentukan bahwa senyawa itu penting atau tidak, dia harus masuk dalam sel. Sehingga begitu sampai di dermis, dia dipaksa masuk dalam sel. Bisa lagi lewat ruang antar sel, tidak bisa lewat lagi di sini. Jadi ini nggak bisa lewat di sini. Karena ada pita Kaspari yang akan memblok aliran air. Sehingga nanti mulai proses filternya nih. Senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan, diblok di sana, tidak bisa masuk. Nah, senyawa-senyawa yang kemudian dibutuhkan, tentunya dia punya kanal kan, dia punya kanal atau ion transporter. Sehingga nanti bisa ditransfer ke silem. Sehingga dengan mekanisme seperti itu, tumbuhan ingin memastikan bahwa mineral yang masuk ke dalam sistem transport tumbuhan itu hanya mineral dibutuhkan. Walaupun terkadang masih tetap ada yang lolos. Ya kan, sempurnanya sistem filternya kadang ada yang lolos juga gitu seperti itu. Ya, tapi tujuannya adalah untuk membatasi supaya itu tidak bersifat toksik ke tumbuhan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Aku mau nanya Pak, Ya. kan tadi kan cara masuk air itu melalui akar kan ada dua, dari celah antar sel dan juga dari dalam sel. Nah, kalau dari dalam sel yang warna kuning itu Pak, bagaimana dia masuk ke dalam akar itu? Nah, kalau ini kan sama awalnya dan semua dari rambut akar. Ya, semua lewat rambut akar, tapi di sini udah langsung lewat sel. Jadi proses di sini udah langsung difilter
sebenarnya. Jadinya masuk dalam sel udah aman gitu. Artinya, balik lagi, ketika air membawa mineral itu bagian sini semuanya permeable, bisa semua dilewati oleh air. Ruang antara sel di dalam korteks dan sel-sel antar sel parenkim, korteks kan sel-selnya antara sel parenkimatis dia bisa dilewati oleh air. Ya, ini semuanya kan adalah prosesnya osmosis kan. Jadi hanya beberapa istilahnya jalur yang bisa dilewati oleh air maupun mineral. Tapi begitu dia harus masuk ke dalam sistem pembuluh, di mana sistem pembuluh berfungsi untuk mengedarkan sebagian tumbuhan, dia harus difilter supaya hanyalah nutrien atau mineral tertentu saja yang bisa dilalukan. Oke? Oke, Pak, aku mau nanya, pita Kaspari itu fungsinya untuk memblok air atau memblok zat-zat yang tidak dibutuhkan, Pak? Memblok air. Jadi airnya nanti Memblok lewat air. mana? Airnya makanya kemudian tidak lagi lewat antar sel kan, karena harus masuk dalam sel. Nah, pita Kaspari itu ada di posisinya ada di bagian dinding, Oh, iya. di bagian dinding yang ini. Jadi ketika kita masuk lewat seperti ini, dia tetap bisa lewat air seperti ini kan. Tapi bagian dindingnya yang sebelah sini dia tidak bisa lewat air karena tadi karena nutrien itu harus bisa difilter di dalam sel. Jadi yang tadinya antar sel lewat sini, tarik mana sih ngapusnya nih? Ini kan tadi antar sel nih. Sebenarnya kalau dia mau lewat antar sel kan dia bisa lewat sini kan? Iya kan? Nah, masalahnya kalau lewat antar sel itu dia udah diblok sama pita Kaspari. Nah, sekarang nggak ada lagi jalur masuk antara sel. Kalau dia udah sampai endodermis, dia harus lewat sel. Dia harus masuk dalam sel. Nah, ketika harus masuk dalam sel, mulai nih difilter nih. Karena di membran sel tumbuhan itu dia hanya membran atau kanal tertentu untuk ion-ion tertentu yang dibutuhkan. Misalnya contoh PB. PB kan tidak dibutuhkan oleh tanaman, sehingga dia tidak ada kanalnya tuh di situ. Ya, sehingga tadi kalau tidak ada kanalnya kan dia tidak bisa masuk. Gitu. Walaupun ada beberapa untuk jenis-jenis toksik, senyawa toksik atau senyawa polutan tertentu, ternyata dia bisa memimik karena transporter dari ion-ion tertentu. Ya, tapi setidaknya ada usaha dari tumbuhan untuk memfilter yang tadi. Karena kalau misalnya dia lewat antar sel sini, terus lewat antar sel sini, terus masuk sini, udah nggak ada filter, masuk aja langsung masuk ke sistem pembuluh. Begitu masuk sistem pembuluh ternyata ada toksik, sampai ke daun udah toksik semua. Gitu. Sehingga tanaman dia harus pinter, dia harus bikin suatu sistem penyaring, suatu sistem. Salah satunya dengan tadi struktur endodermis ini ada pita Kaspari ini. Gitu. Oke, makasih, Oke. Pak. Silakan, Ryan. Aku mau tanya, kan tadi kan ada deposisi gitu, ada pengumpulan dari berlin sama lignin di dinding sel mereka gitu. Padahal kan si pita Kaspari ini harus hidup untuk nyaring dari filter mineral-mineral tadi. Gimana bisa dia kan dindingnya udah tebal gitu, terus si ligninnya pun kedap air. Bagaimana dia bisa hidup gitu selnya, Pak? Jadi yang pita Kaspari itu kan sebenarnya hanya di sini. Ini kan sel hidup semua. Ini sel hidup. Ini sel hidup. Yang kedap air itu kan antara dinding yang berbatasan sebenarnya. Dinding yang berbatasan dengan sel satu sama lain, dia ada pita Kaspari. Sementara yang dari bagian radialnya ini dia bisa tetap dilewati oleh air. Jadi pita Kaspari itu sebenarnya kalau kita punya 3 dimensi seperti ini, itu nggak semuanya ada pita Kasparinya, tapi hanya untuk bagian untuk transportasi radial aja. Jadi kalau misalnya dia dari radial seperti itu melakukan, ya bagian antar selnya sebelah sini, dia kemudian ada pita Kaspari, tapi sebelah sininya dia bisa tetap lewati air. Supaya airnya masuk di dalam sel. Jadi selnya masih hidup. Selnya masih hidup. Ini semua sel hidup ini. Ini semua sel hidup, sel hidup, sel hidup, sel hidup, sel hidup, sel hidup. Kecuali ini selnya mati ini.
Ini selnya mati baru dia berfungsi. Karena dia di sini proses transportnya juga kan dilakukan secara osmosis. Nah, kalau selnya mati gimana cara dia ngefilter? Tuh. Nah, si lem dia tidak punya sistem filtrasi lagi. Dia cara mengandalkan adalah mengandalkan sebelum-sebelumnya. Apakah dari epidermis? Kalau dia masuk lewat epidermis kan otomatis kalau di sini ada sel toksik udah ditolak dari sini. Tapi kalau dia lewat sini, misalnya lewat antar sel, dia nggak bisa ketolak di sini yang nentuin di sini karena lewat antar sel. Nah, baru sampai endodermis, dia ngandalkan endodermis itu. Filter di sana gitu, sebelum masuk ke dalam. Tuh. Jadi beda kayak klorenkin itu beda ya Pak, deposisinya. Beda. Nah, kalau ini kan udah kayak mirip kayak sel-sel lignifikasi semua di sini. Udah nggak punya dinding primer lagi yang di sini sebenarnya, udah lignin semua. Udah pada balanya udah lignin. Oke. Jadi kalau di sini dia hanya selulosa semiselosa, cuma di bagian dinding pembatasnya itu yang ini yang pita kaspar ini dia deposisi dari suberin maupun lignin. Tapi nggak semua dindingnya gitu loh maksud saya. Oke. Sekarang bisa kita lihat sini kan. Ya, terutama untuk akar dikotil ya. Jadi dia punya struktur. Tadi kalau kita lihat dari zona pertumbuhannya, kita ada zona pembelahan, zona elongasi, dan zona maturasi. Sehingga kemudian di bagian zona divisi pun, zona pembelahan kita bagi menjadi protoderm, ground meristem, dan prokambium. Ya. Dan fungsinya tentunya baik lagi. Fungsinya sesuai posisi. Kalau dia di protoderm, fungsinya untuk mendeskripsikan epidermis. Kalau di ground meristem, yang berbulu. Ya. Melintang seperti ini. Ini kita lihat seperti ini dan kemudian kita lihat aliran airnya. Tadi dia bisa apakah secara simplas melalui dalam sel atau apoplas antar sel sehingga proses transportnya nanti tujuannya kan sebenarnya adalah proses untuk kemudian memasukkan air yang benar ini sampai ke dalam pembuluh. Nah, proses penyerapan itu terjadi di zona maturasi ini. Kenapa? Karena kemudian terjadi ada rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air kan. Kalau di sini di bagian ke bawah ini fungsinya lebih untuk elongasi maupun untuk pembelahan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, secara umum ya ketika kalian udah lihat anatomi seperti itu, kita bisa lihat bahwa di apa namanya? Kalau kita lihat zona maturasi tadi kan yang dibikin section itu zona maturasi kan di sini yang dibikin kayatan yang ini. Ya. Kita lihat bahwa dari jaringan paluar kita bisa lihat ada epidermis yang terdiri dari satu lapis sel. Kan epidermisnya hanya satu lapis sel kan? Dan ada modifikasi terbentuk rambut akar. Ya. Dan kemudian di bawah epidermis kita punya lapisan korteks. Nah, ini kita sebut korteks yang terdiri dari jaringan pengisi. Jaringan pengisinya terdiri dari apa? Jadi sel-sel parenkim, ya, yang kemudian dia lumayan renggang, ya, lumayan renggang sel-sel parenkimnya sehingga kemudian dia memungkinkan air mineral itu bisa lewat antar sel ataupun antar sel, ya, lewat antar sel seperti ini. Ya, kalau kita lihat korteks masih ada ruang atau space untuk melalukan air yang sehingga dia bisa air atau mineral itu bisa lewat korteks tanpa harus masuk dalam sel. Ya, baru kemudian ada endodermis. Ya, lapisan berikutnya adalah endodermis. Nah, endodermis ini dia kemudian membatasi antara korteks dan kemudian silinder pusat dan dia punya yang kita sebut dengan Casparian strip atau pita Caspari yang berfungsi untuk ya mencegah air lewat antar sel sehingga dia harus masuk dalam sel. Nah, dalam sel itu kemudian dia bisa difilter. Nah, kemudian kita punya silinder pusat di mana di bagian pertama itu kita punya perisikel. Nah, perisikel ini yang hijau ini adalah sel yang meristematik juga. Meristematik dalam artian dia bisa atau dibutuhkan untuk menghasilkan cabang akar atau pertumbuhan akar lateral. Ya. Jadi, kalian tahu kalau rambut akar dari epidermis, kalau dia bikin cabang, bukan dari epidermis.
bukan dari rambut. Jadi rambut itu tidak bercabang. Ya. Yang bercabang adalah dari peristikel, dari dalam. Ya. Dari sini. Kalau kita punya epidermis, ya, kita punya korteks. Kalau rambut akar keluarnya dari sini. Dari epidermis kan? Nah, kalau cabang akar keluarnya dari peristikel. Jadi ini jaringan peristikel nih. Kemudian akarnya keluar dari sini. Akarnya keluar dari sini. Makanya kalau rambut akar dia tidak punya sistem pembuluh. Kalau rambut akar hanya sel-sel epidermis. Ya. Tapi kalau cabang akar dia punya jaringan yang lengkap. Kenapa dia punya jaringan lengkap? Karena berkembang dari meristem yang ada di sini. Nah, meristem yang ada di sini dia punya koneksi untuk pembentukan atau koneksi terkait dengan pembulunya. Sehingga dia akan membentuk sistem pembuluh sendiri. Yang saling berkoneksi tentunya. Dan kemudian jaringan pengisi dan jaringan paling luar nanti akan berkembang jadi epidermis. Ya, sehingga dari cabang akar tersebut dia juga akan ada epidermisnya, dia bikin lagi rambut akar. Terusnya. Jadi itu bedanya. Jadi kita punya primary root, ya kalau primary root dia berkembang dari embrio, kita punya root hair yang berkembang dari epidermis, dan kita punya lateral root atau root branch yang berkembang dari pericycle. Ya, bedanya itu ya. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, saya lanjut dulu. Nah, di akar monokotil agak berbeda. Balik lagi, kalau biasanya yang kalian tahu, akar dikotil itu di akar tunggang, akar Recording monokotil di akar stopped. serabut. Nah, bisa kita lihat nanti bedanya apa. Nah, bedanya secara anatomi dan seterusnya. Jadi kalau akar monokotil, dia tetap punya sama zona pertumbuhan seperti halnya akar dikotil. Jadi dia punya zona pembelahan, dia punya zona elongasi dan punya zona diferensiasi, tapi tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, jadi hanya pertumbuhan primer. Nah, sementara kalau dikotil, saya sebutkan tadi bahwa bagian silinder pusatnya itu dia terisolir oleh silem. Kalau monokotil bagian silinder pusatnya, bagian tengah itu ada yang kita sebut dengan pit atau istilah bahasa Indonesia empulur. Ya. Empulur ini yang biasanya di bagian tengah. Contoh, ada yang pernah lihat batang singkong? Tengah yang putih itu. Nah, itu bukan gabus, itu empulur. Kalau gabus di luar, soalnya kalau kita sebutnya tumbuhan gabus itu dia di periderm atau di bark, bagian kulit kayu. Nah, kalau kita sebutnya empulur atau pit. Ya. Nah, si pit ini atau empulur ini dia dikelilingi oleh vascular ring atau cincin pembuluh ya, dan kemudian terdiri dari ikatan silem dan floem yang saling bergantian. Ini contohnya. Jadi balik lagi sama dengan yang kode mirip di silem, untuk ikatan pembuluhnya sama radial atau bergantian. Kalau misalnya di monokotil, balik lagi tadi di luar ke dalam kurang lebih sama, jadi ada epidermis lapis ya, kemudian ada korteks, ini semua adalah korteks. Nah, sekarang ada dari fungsinya sama, dan ada jaringan pericycle, ya ini jaringan pericycle-nya, ya, yang berfungsi untuk pertumbuhan akar lateral, dan kemudian ada silem dan floem, ya. Silemnya ini semua silem nih, ini semua silem itu sampai sini, ini semua silem. Yang bolong-bolong itu pasti silem, karena kan silemnya sel mati kan, sehingga dia bolong. Ini semua silem. Nah, silem dan floemnya bergantian. Ini adalah jaringan floem. Ini floem, ini floem, ini floem. Nah, ini floem. Jadi bergantian ya, silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem dan seterusnya. Ya. Dan kemudian bagian tengahnya, kalau tadi di kotil ini bagian terisi oleh silem semua, kalau di monokotil dia punya empulur
atau pith. Ya. Oke, dan kemudian kalau silabnya dia banyak seperti ini. Kita sebut dengan istilah polyarch. Ini mungkin tadi saya lupa untuk dikotil. Ini kita sebut dengan polyarch. Arc itu tonjolan sebenarnya. Kalau kita lihat polyarch. Ya, ini karena banyak. Nah, kalau dikotil misalnya seperti ini, dia bintang 5, kita sebutnya dengan pentarch. Karena ada juga yang tetrarch atau 4, ya. Ada juga yang misalnya pembuluhnya seperti ini, dia cuma 4 seperti ini. 4 tonjolan, kita sebut dengan tetrarch. Tetrarch. Nah, kalau ini pentarch. Ada juga yang cuma 2 atau kita sebutnya diarch. Ada yang 3, ya. Tergantung dari tanamannya. Nah, kalau monokotil, dia kita sebutnya polyarch, karena dia banyak. Ya, seperti itu. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu bentar ya. Sekarang kita lihat root diversity. Jadi ada yang disebut dengan primary root atau akar primer. Ya. Nah, ini tentunya berasal dari embrio. Jadi kalau kalian mencangkok misalnya, atau misalnya kalian tumbuhkan akar tertentu yang lain yang tidak dari embrio, tidak pernah akan keluar bagian akar primernya. Ya. Contoh misalnya mangga. Kalau tumbuhan dari biji kan pasti ada akar tunggangnya tuh yang berasal dari primary root. Tapi kalau misalnya kalian cangkok, akarnya hanya akar cabang atau akar lateral. Nah, ini contoh primary root. Kita punya fungsi yang lain, misalnya fungsi untuk menyimpan cairan makanan, contohnya misalnya pada tanaman wortel. Kemudian ada sistem perakaran serabut, ya. Serabut ini tentunya walaupun dia dari embrio, terus kemana akar primernya yang lain gitu? Akar primer yang lain, akar primernya sebenarnya asalnya ada, gitu. Tapi kemudian tidak bertumbuh. Yang bertumbuh adalah sistem cabang-cabang akarnya, sehingga kemudian membentuk suatu sistem akar serabut. Bapak, maaf, share screen-nya nggak ada. Makasih. Screen-nya belum nyala ya? Iya, Pak, makanya. Oh ya, sebentar. Sudah terlihat, Pak. Makasih ya, Pak. Terlihat ya? Iya, betul. Bentar. Oke, ini bedanya ya, primary root sama sistem akar tunggang dan akar serabut ya. Kalau akar tunggang sebenarnya dia dari primary root-nya masih tumbuh terus. Nah, kalau sistem akar serabut, primary root-nya sebenarnya tumbuh karena dia dari embrio kan, tetap dari embrio, artinya dia punya primary root, akar yang semestinya tumbuh. Cuma akar yang bisa bertumbuh jadi akar tunggang, tapi kemudian di akar sistem monokotil dia tidak tumbuh lagi, dia berhenti tumbuh. Yang tumbuh ada sistem akaran yang akar lateral atau akar cabang akar yang kemudian itu yang tumbuh dan bercabang-cabang sehingga membentuk sistem akar-akaran serabut. Karena akar primernya nggak tumbuh lagi, ya misalnya tanaman monokotil. Nah, kita juga punya yang disebut adventitious root. Contoh akar adventitious itu adalah akar yang berkembang pada jaringan batang. Ini kan batang, ini batang. Nah, akar yang berkembang dari batang itu disebutnya dengan akar adventif, akar tambahan. Nah, kalau akar tadi kan kita tahu berarti dia berkembang dari sistem akar primer atau cabang akarnya berasal dari perisikel. Nah, kalau akar adventif ini tidak berkembang dari perisikel. Oke, contohnya adalah
di sini misalnya pada jagung, dia ada akar retentif. Atau misalnya kalau kalian mencangkok, itu kan dari batang tuh, itu keluarnya akar retentif. Tapi walaupun di akar retentif, dia sifatnya mirip dengan akar yang lain. Jadi nanti dia juga bisa bercabang. Ketika bercabang, ketika misalnya dia bentuk akar retentif, akar ini dia punya struktur mirip seperti akar. Jadi nanti dia punya struktur epidermis, ada perisikal, ada korteks, ada perisikal dan sebagainya. Sehingga kemudian dia juga bisa berbentuk satu cabang. Ya, akar. Misalnya beberapa juga ada yang dari daun dan sebagainya. Kemudian ada akar yang lain, kita sebut dengan pneumatophore. Ya, gambar. Ini pneumatophore ya. Ya. Kemudian dengan air roots, ada lagi ada yang kita sebut yang nempel apa dengan akar udara, ini tidak tumbuh di tanah gitu ya. Ya. Ada juga yang nempel dan seterusnya, ada juga yang fungsinya untuk kemudian misalnya menyerap air dari uap air dari udara. Misalnya contoh akar anggrek, dia contoh yang kemudian epifit, ya. Jadi tidak punya akar yang tumbuh ke dalam tanah, tapi dia bisa juga berfungsi untuk menyerap air dari sekeliling, dari lingkungan. Ya. Ada juga yang kita sebut dengan haustoria. Nah, kalau itu beda lagi. Kalau haustoria adalah akar atau struktur yang mirip seperti akar yang tumbuh ke dalam inang. Jadi dia haustoria adalah akar yang dimiliki oleh tanaman parasit. Ya, fungsinya supaya dia bisa mengakses jaringan pembuluh pada inangnya untuk menyerap air mineral. Ya. Lebih seperti itu. Ya, jadi kita punya tadi adventitious root, pneumatophore, epiphyt, haustoria, ada juga yang terkait dengan simbiosis. Ya. Misalnya di akar kita sebutnya root nodules. Root nodul itu bukan karena akarnya tumbuh seperti hanya dia menghasilkan cabang, tapi di situ karena kemudian dia bersimbiosis dengan nitrogen fixing rhizobium bacteria, sehingga kemudian dia membentuk struktur seperti nodul di sana. Ya. Nah, fungsi nodul tersebut sebenarnya adalah menjadi tempat untuk tumbuhnya rhizobium. Nah, rhizobium ini dia membentuk simbiosis mutualisme di mana rhizobium ini memungkinkan bakteri untuk kemudian menyerap nitrogen. Karena tumbuhan tidak bisa menyerap nitrogen langsung. Tumbuhan itu dia bisa menggunakan nitrogen dari sumber berupa amonium maupun nitrat. Sementara nitrogen tersedia adalah nitrogen bebas di udara kan. Nah, siapa yang menyerap atau memfiksasi nitrogen tersebut? Fiksasinya dilakukan oleh bakteri. Bakteri kemudian melakukan proses nitrifikasi dan nitrifikasi sehingga kemudian dia bisa menyediakan atau mengubah bentuk nitrogen bebas N2 menjadi amonium maupun nitrat. Bentuk yang kemudian bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan mendapatkan kebutuhan nitrogen dalam bentuk nitrat maupun amonium, sementara bakteri mendapatkan suplai dalam bentuk makanan, dalam bentuk karbohidrat. Ya, itu kemudian dibentuk dalam struktur nodul. Dan tidak semua tumbuhan bisa menghasilkan simbiosis seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada simbiosis yang lain yang kita sebut dengan mikoriza. Ini adalah simbiosis dari akar dengan jamur yang salah satu fungsinya adalah menambah atau memanfaatkan permukaan akar supaya mikro dia punya akses yang cukup jauh terhadap untuk uptake nutrisi tertentu atau air, nanti bisa kemudian menyalurkan, melalukan nutrien tersebut ke tumbuhan. Sementara di lain pihak mikoriza mendapatkan suplai dalam bentuk karbohidrat juga. Ya, ini contoh root nodul. Jadi nodul ini bukan dibentuk dari akar lateral, bukan dibentuk dari perisikal. Kalau perisikal akar lateral kan dari perisikal. Kalau ini memang karena diferensiasi jaringan di dalam akar yang ditumbuhi oleh bakteri sehingga dia menghasilkan suatu nodul seperti ini. Ya, bintil seperti ini. Ya, jadi ini bukan penyakit sebenarnya karena ada nodul, ada yang struktur yang mirip nodul yang disebut yang mirip dengan penyakit. Ya. Nah, kalau ini bukan. Kalau mikoriza seperti ini. Jadi mikoriza, misalnya ini ektomikoriza, mikoriza yang tumbuh di luar jaringan dan kemudian dia punya akses ke dalam tumbuhan sehingga kemudian dia bisa melalukan tadi nutrien maupun air ke dalam tumbuhan, sementara mikoriza dia mendapatkan gula dari tanaman. Ya.
Nah, ini contoh bagaimana kemudian inokulasi akar dari tanaman yang kemudian diinokulasi dengan mikoriza, dia tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak punya simbiosis dengan mikoriza. Ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Pak. Ya. Izin bertanya, tadi kan ada terdapat jenis akar Haustoria kan ya, Pak? Kalau Haustoria ini kan, aku kan sering lihat kayak ada tanaman beberapa Luki. Nah, silakan tadi lanjutkan pertanyaan. Oh iya Pak, tadi kan Sorry, setelah mati. dijelasin iya Sir. Tadi kan ada jenis perakan yang spesial yaitu Haustoria. Haustoria ini kan aku lihat dan ditemuin kayak misalkan ada beberapa jenis tanaman yang kayak ditanam di rumah gitu, tapi perakaran itu jenis Haustoria. Dan itu aku ngeliat bagus, cuman kayak ngerusak tembok gitu Pak. Kalau dari Bapak ini ada nggak sih Pak Nggak, biar yang tanaman itu? entar, tanamannya tanaman apa? Misal? Nah, aku lupa Pak kayak tanaman hias tapi yang daunnya gede-gede gitu sih Pak. Oh, itu bukan Jadi, Haustoria kalau itu. Itu memang di akarnya akar nempel gitu. kalau seperti itu, Epiphyt itu ya tuh modelnya. bagus kayak dipelihara nggak ya Pak? Kayak ngerusak gitu apa enggak ya? Makasih. Nah, kan untuk balik lagi sistem perakaran ya tergantung Anda tubuh ini seperti apa. Karena kan yang namanya sistem perakaran dia bisa penetrasi sepanjang media dia bisa penetrasi. Jadi kalau tujuannya memang ya ada beberapa kan bisa merusak tembok karena saking kuat akarnya dan seterusnya gitu. Jadi balik lagi kalian butuhnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia merusak tembok atau memang dia tumbuhnya untuk menempel seperti itu, jangan tumbuhkan di tembok yang memang untuk struktur gitu dan sebagainya gitu. Kalau untuk tanaman hias berarti kan ya bagian luar dan seterusnya gitu. Itu kalau itu bukan Haustoria. Kalau Haustoria itu khusus dimiliki oleh parasit. Jadi kita punya tanaman tertentu nih. Kemudian misalnya contoh Kuskuta, putri malu. Tahu ya putri malu ya? Putri malu. Kuskuta, tali putri. Kalau putri malu mah itu mimosa ya. Tali putri kayak mimihan. Tahu ya? Nah itu dia kan tidak punya organ fotosintetik kan. Terus gimana caranya dia hidup? Dia caranya hidup aja dari parasit numpang pada inang. Gimana cara dia numpang? Dia punya struktur yang seperti akar yang kita sebut Haustoria dan kemudian dia tumbuh menembus organ tanaman sampai kemudian ke jaringan pembuluhnya. Nah, bagian yang penetrasi ke dalam sampai ke jaringan pembuluh itu yang kita sebut dengan Haustoria. Ya. Kalau akar yang lain, kalau misalnya kayak tumbuhan yang tanaman kamu bilang tumbuh di tembok, ini dia tumbuhan biasa. Dia akarnya akar biasa, tidak perlu Haustoria gitu. Karena kan Haustoria itu tumbuhnya untuk kemudian menginvasi jaringan tumbuhan yang lain, jaringan inang yang lain. Oh, oke Pak. Berarti kayak tanaman ini apa yang invasi gitu ya Pak? Yang seharusnya invasi gitu, Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Silakan ada yang lain? Bapak, saya penasaran terkait tanaman Haustoria. Sebenarnya tanaman itu bisa tumbuh secara mandiri atau tidak sih? Nah, kalau yang Haustoria, karena balik lagi, ada tanaman, balik lagi, beda epifit sama parasit ya. Kalau epifit itu dia hanya butuh tempat menempel. Misalnya anggrek.
Dia hanya butuh tempat menempel, tapi proses absorpsi airnya dia lakukan secara sendiri dengan mengabsorpsi air dari lingkungan, uap air. Kemudian proses fotosintesis sendiri kan, sehingga dia tidak merugikan sebenarnya epifit. Bedanya sama parasit, misalnya benalu atau tali putri adalah dia kalau benalu dia bisa fotosintesis, tapi dia tidak bisa menyerap air. Ya, makanya kemudian sistem perakarannya dia bisa harus mengakses bagian pembuluh dari tumbuhan untuk ngambil airnya. Oke, makanya biasanya tanaman parasit itu lama-lama mati kan. Nah, ada parasit yang fakultatif, misalnya contohnya benalu. Jadi dia hanya ngambil air. Sementara dia bisa bikin makanan sendiri, karena kan dia punya struktur daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, ada yang parasit obligat. Dia nggak punya akar, dia nggak punya daun. Kayak contoh tali putri. Gimana caranya ngambil air? Dia ngambil air dari tumbuhan yang ditempanginya dan mengambil makanannya. Gitu. Itu ngambil airnya, ngambil makanan, ngambil semua. Kayaknya parasitnya full parasit ya. Parasit tersebutnya parasit obligat. Ya, karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis, tapi dia butuh. Ya, itu sebenarnya kayak mirip herbivori, ya, tapi dia tanaman. Jadi kita sebutnya tanaman parasit, mengambil keuntungan dari tanaman yang ditumpanginya tanpa dia harus berusaha dalam artian seperti tanaman lainnya dia bisa memasak sendiri, dia tidak bisa masak, dia ambil sendiri. Jadi parasit obligat kita sebut. Jadi sama kayak hama yang lainnya, dia juga kurang lebih perilakunya sama. Jadi kalau hama yang lain dia ngambil makanan dari tumbuhan, kalau ini ya tumbuhan ngambil makanan dari tumbuhan yang lain. Itu parasit. Itu. Silakan. Ada pertanyaan lain? Bapak, kenapa tanaman itu bisa kayak ditempelin oleh tanaman parasit yang lain? Kan bisa jadi awal mulanya dia tidak ini kan. Awal ada mulanya kan tanaman. tidak ada parasit nih. Ya. Nah, umumnya parasit contoh benalu. Benalu itu dia lucunya kan karena kan dia tidak tumbuh di tanah tuh. Gimana cara nempel di tanaman yang lain. Jadi benalu itu dia produksi buah juga. Dan bijinya dia lengket. Jadi ketika misalnya buahnya dimakan oleh burung dan sebagainya, kemudian dia bijinya misalnya dibawa atau dikeluarkan oleh si biji si burung tersebut dan nempel akhirnya di bagian tumbuhan. Dia bisa tumbuh di situ. Kelebihannya dia di situ. Tali putri juga sama. Kelebihannya, misalnya yang kalau kalian ngambil mih-mihan, jangan lempar sembarangan. Dia bisa tumbuh di tanaman di situnya. Kalau dia tumbuh di tanaman tempat dia numpang, dia akan tumbuh di situ. Oke, jadi dia punya sistem di mana memungkinkan untuk tumbuh. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai sini ya. Saya lanjutkan minggu depan nanti di kelas kuliahnya. Silakan nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan satu atau dua pertanyaan silakan. Habis kita lanjut minggu depan ya di kelas ya. Nanti materinya saya lanjutkan yang ini plus mungkin saya kaitkan dengan transport juga. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak.